Pasca rilis laporan keuangan kuartal 4, tanggal 12 Februari kemarin, harga saham BBRI langsung ambles 4,6%. Kalau kita bandingkan dengan harga saham tertingginya, BBRI ini sudah turun hampir 40% nih. Dan kalau kita lihat pergerakan asing pun di saham ini sejak awal tahun 2025 masih lanjut net sell ya, sebesar 800 miliar rupiah sampai video ini dibuat. Seburuk itukah kinerja keuangan terbarunya? Dan gimana nih harusnya sikap kita? Pesimiskah? Karena dari kemarin beritanya buruk terus? Atau harusnya optimis karena udah banyak turun? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau share update terbaru analisa fundamental dan valuasi dari saham BBRI. Update kuartal 4 tahun 2024. Gimana nih update kinerja terakhirnya dan apakah makin hopeless atau malah makin menarik buat kita lirik? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Dan buat teman-teman yang udah order dari kuartal sebelumnya, update kuartal 4 ini secara eksklusif udah bisa kalian download per hari ini ya. Dan buat teman-teman yang mau kita tarik juga sama file RDV-nya, ada free sample-nya nih, yang bisa kalian cobain juga. Cek aja di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham BBRI dulu. Buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu BBRI. Nah, setelah di-enter akan langsung muncul ya semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini udah update yang terakhir, kuartal 4 tahun 2024, dan semua angka di sini sudah dalam miliar rupiah ya. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti di video ini kita bakal bedah cepet ya update kinerja fundamentalnya. Dari laba rugi, neraca, arus kas, rasio keuangan, nanti juga ada rasio keuangan khusus perbankan ya. Dan terakhir kita lihat rasio valuasinya. Nah, jadi langsung aja, sekarang kita lihat profil singkat dari Bank BRI dulu ya. Kode sahamnya BBRI, nama perusahaan Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan harga sahamnya per video dibuat di tanggal 15 Februari tahun 2025 ada di angka Rp3.860 per lembar sahamnya. Buat angka kapitalisasi pasarnya, saat ini ada di angka Rp579 triliun. Jadi memang Bank BRI ini tergolong saham blue chip ya, karena sudah jauh di atas Rp100 triliun buat angka market cap-nya. Sektornya sendiri masuk ke IDX Finance dan subsektornya masuk ke perbankan. IPO-nya sejak tahun 2023. Oke, jadi seperti ini ya, buat profil singkat Bank BRI, kita masuk ke laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Kira-kira bagus apa enggak nih di update-nya yang terakhir kuartal 4 2024. Masuk poin yang pertama, ada penjualan, sales, dan revenue ya. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir. Sekilas kita bisa lihat angkanya naik terus ya, seperti anak tangga, kecuali tahun 2020. Kenapa bisa begitu? Ya karena ada pandemi COVID-19. Semua bisnis tertekan waktu itu. Namun turunnya cuma di tahun 2020 aja ya. Di tahun 2021 udah naik kencang lagi, balik all time high di 150 triliun. Tahun 2022 juga naik ya 160 triliun dan sekarang posisinya di 208 triliun rupiah. Nah, angka 208 triliun rupiah ini kalau kita compare dengan tahun sebelumnya sebenarnya kenaikannya cukup bagus ya. Naik 10,61%. Nah, di bawah sini ada angka CAGR ya. Ini artinya kalau dalam 10 tahun terakhir kenaikannya di rata-rata ya, dari 85 triliun menjadi 200 triliun ini, kenaikannya 10,39% per tahunnya. Ini artinya, setahun terakhir ini angkanya sudah lebih tinggi ya dibandingkan dengan CAGR 10 tahunannya. Jadi sebenarnya dari sisi penjualan masih sangat bagus banget, masih on track ya dari tahun ke tahun. Ini ngomongin penjualan, sekarang kita lanjut ke bagian laba kotor ya, pecahan selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat angkanya sama persis ya, kayak revenue. Kenapa seperti itu? Karena untuk rumus hitungan laba kotor, itu kan revenue dikurangi dengan beban bahan baku. Sedangkan emiten keuangan ya, seperti BBRI ini, mereka tidak punya beban bahan baku. Karena bahan bakunya ya duit itu sendiri. Jadi angkanya sama, kayak revenue. Jadi buat laba kotor, kita skip aja. Kita masuk ke pecahan selanjutnya ke laba usaha ya. Nah, jadi buat laba kotor, kita bisa skip aja ya. Kita lanjut ke pecahan selanjutnya, ada laba usaha nih.
Nah, untuk laba usaha selama setahun terakhir ternyata naiknya tipis aja nih, 2,28%. Padahal CAGR-nya di angka 11,08%. Dan kalau kita lihat di sini angkanya ternyata cukup jomplang ya. Kalau kita bandingkan sama revenue tadi di 208 triliun, masuk ke laba usaha dropnya cukup signifikan. Jadi tinggal 78,5 triliun rupiah aja. Nah, kira-kira ada poin apa nih yang menyebabkan laba usahanya tidak bisa naik setinggi seperti revenue-nya? Kalau kita coba rajin dikit ya, kita bedah laporan keuangannya, di sini kita bisa lihat kalau di update yang terakhir ini ternyata ada kenaikan yang signifikan dari beban operasional, yaitu peningkatan CKPN. Di sini kita bisa lihat angkanya naik sampai 40% lebih nih dari tahun 2023 kemarin. Jadi memang buat emiten perbankan, saat ini isunya memang lagi tertekan gara-gara ada peningkatan CKPN nih. Kita bisa lihat angkanya tadi itu mencapai selisihnya di kisaran 12 triliun rupiah. Padahal ya, kalau di tahun 2024 ini angka CKPN-nya nggak berubah seperti tahun 2023, maka angka selisih 12 triliun itu bakal masuk ke laba usaha juga. Yang otomatis angkanya nggak 78 triliun ya, jadi tambah 12, 90 triliun. Dari 76 triliun naik jadi 90 triliun, otomatis naiknya lebih dari 10% ya. Sebenarnya udah lebih better dibandingkan dengan CAGR biasanya. Nah, kabar baiknya, CKPN ini kan cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi memang uang yang dicadangkan kalau ada kredit bermasalah atau macet. Namanya duit cadangan itu kan bisa kepake, bisa nggak kepake ya. Kalau ternyata nanti realnya uangnya berhasil ditagih semua ya, otomatis cadangan ini nggak jadi kepake dan bakal ditranslate ke laba bersih perusahaan lagi. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya untuk tahun berikutnya CKPN ini nggak jadi dipakai dan balik ke laba bersih perusahaan. Jadi sebenarnya masih ada harapan banget ya. Kalau di tahun berikutnya CKPN-nya nggak jadi kepake, otomatis bakal ke-translate ke laba usaha yang meningkat di tahun berikutnya. Oke, ini untuk update laba usahanya ya. Sekarang kita lihat dari sisi laba bersihnya, selama 10 tahun terakhir juga sama nih, naiknya jadi tipis banget. Cuma 0,09% aja. Padahal CAGR-nya di angka 10%-an. Nah, ini alasannya sama kayak tadi ya, ada peningkatan beban CKPN yang sangat signifikan. Kalau angka CKPN selisih 12 triliun tadi masuk ya ke angka laba bersih di sini, maka angkanya nggak 60 triliun lagi nih, tapi jadi 72 triliun, yaitu kenaikan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, menurut saya, yang jadi alasan kenapa harga saham BBRI ini lanjut turun terus ya karena ini nih. Karena angka growth laba bersihnya cuma tipis banget, 0,09%. Di pasar saham, seperti yang kita tahu kan kebanyakan dari mereka adalah seorang trader, yang mereka harus ngambil tindakan cepat ya. Mereka lihat langsung net profit angkanya tipis banget, langsung jual gitu. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut ya, bisa jadi hal tersebut malah jadi peluang nih buat para investor yang jangka panjang. Nah oke, ini kalau soal laba bersih, sekarang kita lanjut ke bagian beban bunga atau keuangan. Nah, untuk emiten perbankan, mereka tidak punya beban bunga atau keuangan ya, jadi kita skip di sini. Kita lanjut ke bagian data earning per share atau laba per lembar sahamnya. Kita bisa lihat tren selama 4 tahun terakhir ya, per kuartalnya. Nah, ternyata untuk perkembangan di tiap kuartalnya tahun 2024 kurang lebih mirip ya, seperti tahun 2023. 103 di kuartal 1 versus 106 di kuartal 1 tahun 2024. 93 versus 92, 97 versus 102, dan 107 versus 101. Otomatis ketika di-compare per tahunnya, di sini juga angkanya sama ya, sama-sama IPS-nya di Rp401. Buat alasannya sama kayak tadi ya, karena ada peningkatan beban CKPN yang cukup signifikan, mencapai 40-an%. Oke, jadi sampai sini kita udah selesai buat bedah laporan laba ruginya Bank BRI ya. Sekarang kita lanjut ke laporan kedua, yaitu laporan neraca. Kira-kira sehat juga atau enggak? Buat laporan neraca yang pertama ada total aset ya. Di sini kita bisa lihat pergerakannya. Growth setahun terakhir cuma 1,42%, sedangkan CAGR-nya di angka 9,53%. Ya, satu hal yang masih bagus di sini, angkanya masih positif ya, nggak sampai negatif. Lanjut kita lihat pecahan selanjutnya, ada total aset lancar. Nah, untuk emiten perbankan, mereka nggak pecah ya, laporan asetnya jadi lancar dan tidak lancar. Jadi di sini kita bisa skip. Kita lanjut ke total hutang atau liabilitas perusahaan. Nah, untuk total liabilitas, di sini ada kenaikan sebesar 1,29% ya, sedangkan CAGR-nya di 9,6%. Kalau kita ngomongin sebuah perusahaan ya, pada umumnya, semakin tinggi tingkat hutangnya berarti kan semakin buruk ya. Tapi ini beda nih sama perbankan. Semakin tinggi hutangnya, kemungkinan besar perusahaan tersebut semakin sehat. Kenapa? Karena ini artinya semakin banyak nasabah yang percaya nih sama bank ini, naruh duit mereka di bank tersebut. Jadi memang buat emiten perbankan, dana nasabah itu dihitung sebagai hutang atau liabilitas. Nah, kenaikan 1,29% ini tergolong cukup kecil ya kalau kita bandingkan dengan CAGR-nya. Jadi bertumbuh tapi tipis aja. Lanjut kita lihat pecahannya, ada hutang jangka pendek ya, sama seperti aset tadi, perbankan tidak memecah hutang jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi kita skip, lanjut ke bagian ekuitas atau permodalan perusahaan. Nah, buat ekuitas di sini naik tipis aja ya, cuman 1,84%. Dan kenaikan tipis-tipis ini sudah mulai sejak tahun 2021 ya. Kita bisa lihat di sini growth-nya sedikit-sedikit dibandingkan seperti tahun 2015 ke tahun 2006. Di sini kita bisa lihat growth-nya sudah mulai terbatas ya, tapi memang untuk tahun terakhir ini lebih terbatas lagi sih.
dari 311 triliun menjadi 317 triliun aja, cuma naik 6 triliun dari sisi permodalan perusahaan. Nah, jadi memang untuk neracanya agak melambat ya buat Bank BRI ini di update-nya tahun 2024. Sekarang lanjut ke bagian total kas. Buat angka total kas naik turun ya. Untuk tahun terakhir di sini ada penurunan sebesar minus 5,76%. Menurut saya nggak ada masalah ya. Karena buat uang kas mendingan memang nggak terlalu kebanyakan, tapi nggak terlalu kedikitan juga. Kalau kebanyakan mendingan diputar lagi biar bisa jadi duit. Tapi kalau kedikitan, jangan sampai gagal bayar hutang, nanti jadi bangkrut. Oke, buat uang kas nggak ada masalah. Lanjut ke bagian total piutang lancarnya. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, semakin tahun semakin naik ya. Dan untuk tahun terakhirnya naik jadi 9,27%. Dari 1.100-an triliun jadi 1.200-an triliun. Nah, angka piutang lancar perbankan adalah uang yang dipinjam oleh masyarakat ya dari bank ini. Semakin tinggi angka uang yang disalurkan, maka semakin tinggi juga nanti net profit perusahaan. Karena kan namanya bisnis perbankan, mereka meminjamkan uang ya, lalu dikenakan bunga. Jadi semakin banyak uang yang dipinjamkan, otomatis juga semakin besar nanti laba bersih perusahaan. Jadi ini masih bagus banget ya, masih on track nih di angka 9%-an buat growth per tahunnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian persediaan lancar ya. Nah, untuk perbankan juga mereka nggak punya persediaan ya, karena persediaannya ya uang itu sendiri. Jadi di sini nggak ada angkanya. Kita lanjut lagi ke bagian book value per lembar saham sekarang. Nah, sekilas di sini kita bisa lihat ada angka yang drop ya, dari tahun 2016 ke tahun 2017. Tapi tenang aja, ini bukan perburukan kinerja. Tapi ini dikarenakan di tahun 2017 kemarin, saham Bank BRI ini melakukan yang namanya stock split 1:5. Jadi otomatis untuk nilai buku per lembar sahamnya juga kebagi 5 ya. Jadi ini sebenarnya masih growth kok. Kalau ini dikali 5 kan masih lebih tinggi dibandingkan dengan 6.000. Dan angkanya juga naik terus ya sampai update-nya yang terakhir, naik 1,84%. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat info pembagian dividennya ya. Dan saham Bank BRI ini seperti yang kita tahu kan rajin bagi dividen. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhirnya cukup naik turun ya. Ini juga sama ya, buat tahun 2017 karena ada stock split tadi ya, 1:5. Dan kalau kita lihat update yang terakhir ya, untuk tutup buku tahun 2023 yang dibagikan di tahun 2024, sampai per video dibuat sudah dibagikan sebesar Rp370 per lembar sahamnya. Kurang lebih masih mirip nominalnya seperti tutup buku tahun 2022. Nah, jadi buat Bank BRI ini masih terbukti sangat konsisten ya buat bagiin dividen ke para investor. Nah, oke, jadi seperti ini ya, buat update neraca Bank BRI di update kuartal 4 tahun 2024. Sekarang kita lihat laporan keuangan selanjutnya, arus kas ya, sehat juga atau enggak. Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen ya. Ada arus kas dari aktivitas operasi, CFO, ada dari aktivitas investasi, CFI, dan yang terakhir ada dari aktivitas pendanaan atau CFF. Kita lihat satu-satu ya, dari yang CFO-nya dulu. Nah, buat CFO kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir angkanya dominan positif terus ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena ini artinya ada duit yang lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik bisnis kan kita pengen perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dong dibandingkan yang keluarnya. Buat tahun 2023 sempat angkanya negatif ya, lebih banyak duit yang keluar, tapi di tahun 2024 udah mulai balik positif lagi ya buat trennya. Dari sisi CFO sebenarnya ada perbaikan kinerja nih di update-nya yang terakhir. Kita lanjut lagi ya, sekarang kita lihat dari sisi CFI-nya, selama 10 tahun terakhir kita bisa lihat angkanya dominan negatif nih, dan ini juga merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Tujuan dari investasi itu kan bagus ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi memang untuk CFI ini harapannya negatif. Di tahun 2024 di sini sedikit aja ya negatifnya. Ini artinya Bank BRI nggak banyak melakukan investasi nih di tahun 2024. Lanjut lagi buat yang terakhir kita lihat dari sisi CFF-nya, cash flow from financing. Kita bisa lihat di sini angkanya dominan negatif juga ya, namun ada beberapa tahun angkanya positif nih. Nah, buat angka CFF, sebenarnya harapan kita adalah angkanya negatif. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas pembayaran utang atau pembagian dividen. Jadi bagi dividen itu dicatat negatif di laporan CFF. Kita bisa lihat angka 2 tahun terakhir angkanya negatif cukup gede-gede ya, ini merupakan hal yang bagus. Nah, kita bisa lihat ya, untuk 2 tahun terakhir angkanya negatif gede, dan ini merupakan hal yang bagus. Nggak ada masalah buat Bank BRI di CFF ini. Oke, laporan arus kas udah, sekarang kita lihat rasio keuangannya ya, kira-kira sehat apa enggak nih di update-nya yang terakhir. Rasio keuangan yang pertama kita bisa lihat dari sisi profitability margin ya. Yang garis hitam ini adalah margin laba kotor, yang tengah adalah margin laba usaha, dan yang terakhir ada margin laba bersih. Buat margin laba kotor angkanya konsisten 100% ya, karena memang angka gross profit perusahaan itu kan sama revenue. Tadi kita udah lihat ya di bagian laporan laba rugi. Jadi di sini kita fokus ke angka OPM sama NPM-nya aja ya. Nah, sejak tahun 2020 sebenarnya angkanya bagus nih, naik terus sampai tahun 2023. Tapi sayangnya di tahun 2024 performanya agak turun ya, dari 41 jadi 38, dan dari 32 jadi 29 buat net profit marginnya. Ini penyebabnya apa? Ya tadi ya, sama angka CKPN yang naik cukup signifikan di tahun 2024. Lanjut lagi ke rasio keuangan selanjutnya, ada ROE ya. Kita
kita bisa lihat trennya juga di tahun terakhir. Di sini ada sedikit turun tipis ya, dari 19,3 jadi 19% aja. Tapi meskipun turun tipis, average-nya selama 10 tahun terakhir sebenarnya di angka 16,8% nih. Dan 5 tahun average-nya bahkan di angka 15,1%. Jadi angka sekarang sebenarnya sih masih bagus ya, di atas average-nya dia. Lanjut lagi ke rasio selanjutnya, kita sekarang ngomongin rasio hutang ya, rasio debt to equity ratio. Di sini kita bisa lihat tren ya, selama 10 tahun terakhir, posisi sekarang di angka 5,27 kalinya. Tertingginya pernah di tahun 2015 ya, bahkan di 6,78. Nah, buat emiten perbankan, sebenarnya sih harapannya angka DER ini semakin lama semakin tinggi ya. Alasannya kenapa? Yaitu tadi, dana nasabah itu dianggap sebagai hutang. Jadi semakin banyak dana nasabah yang percaya sama Bank BRI, otomatis tingkat rasio DER-nya harusnya semakin naik. Tapi meskipun agak turun sedikit ya, angkanya masih cukup tinggi kok, di angka 5,27 menurut saya. Lanjut lagi ke pecahan selanjutnya, ada yang namanya cash ratio. Nah, untuk emiten perbankan, kita nggak bisa hitung ya angka cash ratio-nya, karena mereka tidak memecah hutang jangka pendeknya. Sama juga nih, sama current ratio nggak bisa dihitung, dan quick ratio juga nggak bisa dihitung. Kemudian ada juga interest coverage ratio ya, nggak bisa dihitung karena perbankan tidak punya hutang berbunga, jadi kita langsung aja lanjut ke bagian dividend yield-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tren selama 10 tahun terakhir, dividend yield-nya selalu naik nih. Posisi terakhir di angka 6,5%. Dan apalagi kalau kita perhatikan harga saham sekarang kan BBRI lagi turun terus ya, otomatis nanti dividen yield-nya bakal naik nih. Kira-kira bakal mencapai berapa di tahun 2025? Gampang kita hitungnya. Caranya adalah, dividen tahun 2025 itu kan berdasarkan kinerja tahun 2024 ya. Jadi gampang aja, kita hitungnya kita tinggal balik ke angka neraca tadi ya. Kita lihat aja di bagian bawah ada dividen per share-nya. Nah, karena di kinerja tahun 2024 kurang lebih mirip ya seperti tahun 2023, ya kemungkinan besar dividennya bakal di kisaran Rp370 juga per lembar sahamnya. Dan karena harga saham sekarang itu udah turun lumayan ya, sekarang harganya di 3.800-an, otomatis ini sudah hampir nyentuh 10% ya buat dividen yield-nya di tahun 2025 nanti. Nah, menurut saya angka 9% ini menarik banget ya, apalagi kalau kita bandingkan sama obligasi yang di kisaran 7%-an aja. Jadi untuk harga saham saat ini, di tahun 2025 nanti, kita bisa expect nih untuk dapat dividen hampir 10%. Dan ini belum ngomongin potensi buat kenaikan harga saham ya, kalau memang nanti bisa naik lagi. Nah, oke lanjut. Sebelum kita masuk ke bagian rasio valuasi ya, yang terakhir ini, saya mau ajak teman-teman kita lihat rasio keuangan khusus perbankan. Kita langsung aja lihat datanya dari pemberitaan perusahaan langsung. Nah, di sini saya udah bukain ya data laporan keuangan konsolidasian Bank BRI. Ini data langsung dari perusahaan ya. Nah, dari data ini kita bisa lihat laporan rasio keuangan khusus buat perbankan ya, Bank BRI ini. Di mana di sini nih, laporan rasio keuangan. Kita zoom dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rasio keuangan khusus perbankan ya. Kita lihat yang penting-penting aja ya. Di sini contohnya ada angka KPMM nih, kewajiban penyediaan modal minimum. Untuk Bank BRI masih bagus ya, angkanya di angka 24,41%. Meskipun sedikit turun ya dari tahun sebelumnya di 25,23%, tapi angkanya masih di atas 20%. Lanjut lagi ada poin penting di sini ada NPL ya. Di sini ada NPL gross nih dibandingkan dengan tahun 2023 ada sedikit penurunan nih dari 3,12% jadi 2,94%. Ini merupakan perbaikan kinerja. Dan lanjut ke bagian NPL net juga di sini turun ya, turun 0,01% nih dari 0,76 jadi 0,75. Ini juga merupakan perbaikan kinerja ya, berarti semakin sedikit nih orang yang gagal bayar ke Bank BRI ini. Lanjut lagi di sini ada net interest margin ya, NIM. Di sini angkanya juga turun nih dari 6,84 jadi 6,47 ya. Ini perburukan kinerja. Gara-gara apa? Ya tadi, gara-gara ada peningkatan CKPN ya, yang menggerus laba bersih perusahaan. Terus kemudian selanjutnya juga ada angka BOPO ya, beban operasional. Kalau dibandingkan sama pendapatan operasional, kita bisa lihat di sini angkanya naik nih. Dari 64,35% jadi 67,64%. Jadi untuk persentase bebannya di tahun 2024 ini nambah ya dibandingkan dengan tahun 2023. Lanjut lagi, di sini juga ada loan to deposit ratio ya. Di sini angkanya meningkat nih dari 84,73% naik ke 89,39%. Ini masih bagus ya. Ini artinya dari semua total dana nasabah 89,39%-nya itu berhasil disalurkan jadi kredit. Sebenarnya secara rasio keuangan khusus perbankan masih solid ya buat Bank BRI ini, membaik buat angka NPL gross net, lalu kemudian untuk LDR-nya, tapi ada penurunan kinerja juga dari sisi NIM dan BOPO-nya. Oke, jadi sampai sejauh ini kita udah bahas lengkap ya kondisi fundamental update kuartal 4 tahun 2024 buat saham Bank BRI. Secara overall menurut saya masih bagus banget dan masih solid. Memang untuk kinerjanya agak melambat, tapi masih positif. Dan kalau kita lihat harga sahamnya, menurut saya pribadi sih turunnya ini agak lebay ya, karena nggak sebanding sama penurunan kinerjanya. Tapi buat lebih pasti lagi, mending kita lihat langsung angkanya aja ya. Kita sekarang bakal lihat rasio valuasinya. Apakah harga saham sekarang udah masuk ke kategori under value ya, murah,
masih harga wajar, atau udah kemahalan nih? Buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat namanya rasio valuasi. Kita balik ke RDFE, kita lihat rasio valuasinya. Nah, buat rasio valuasi, kita tinggal klik aja di bagian sini ya. Nah, untuk rasio valuasi yang pertama, ada yang namanya PBV nih, atau Price to Book Value. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhirnya, posisi sekarang ada di angka 1,83. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya, cara baca PBV ini secara simpelnya kita patokan pada angka 1. Semakin tinggi dari angka 1 semakin mahal, dan semakin rendah dari angka 1 artinya semakin murah atau undervalue. Di sini ada dua strategi ya, membandingkan dengan average 5 tahunannya, dan membandingkan dengan angka 1. Nah, kira-kira lebih cocok yang mana nih strategi bacanya, pakai average 5 tahunan atau pakai di angka 1? Nah, karena Bank BRI ini merupakan perusahaan blue chip yang dikenal bagus ya, menurut saya akan lebih cocok kita pakai average 5 tahunannya. Karena memang perusahaan bagus biasanya tidak dinilai murah ya. Di sini juga terbukti, selama 10 tahun terakhir angkanya nggak pernah di bawah 1. Nah, sekarang kita coba baca ya. Untuk average 5 tahunannya PBV di angka 2,36. Sekarang posisinya di 1,83. Berarti, si 2,36 ini sedang terdiskon nih, sebesar 22,5%. Dan kalau angka 1,83 ini balik ya, ke angka 2,36, ada potensi gain sebesar 29%, dengan target harga jualnya di 4.978 yang tergolong slightly undervalue. Nah, jadi menurut rasio PEV saat ini saham Bank BRI ini tergolong sedikit undervalue ya, potensi gainnya hampir 30%. Dan kalau kita lihat tren selama 10 tahun terakhir, memang sih untuk angka sekarang ini adalah yang terendah ya selama 10 tahun terakhir. Nah, ini kalau kata rasio valuasi PBV, kita compare dengan rasio valuasi satu lagi ya, yang namanya Price to Earning Ratio atau PE ratio. Sama juga ya cara bacanya, kita bisa lihat posisi sekarang di 9,63, ada dua strategi, average 5 tahunan dan membandingkan di angka 10. Jadi kalau buat rasio PE ratio ini, umumnya kita pegangan pada angka 10. Semakin rendah dari angka 10, semakin undervalue, semakin tinggi dari angka 10, semakin overvalue atau kemahalan. Menurut saya juga sama ya, Bank BRI lebih cocok pakai strategi yang ini. Bacaannya saat ini sedang terdiskon 41% ya. Dia punya potensi gain sebesar 71%, targetnya di 6.600 yang tergolong undervalue kalau menurut rasio PE ratio. Nah, jadi buat rasio ini juga mengatakan harga saham BRI saat ini sedang undervalue ya. Sekarang kita coba tambah lagi ya, analisanya pakai rasio Price to Earning Growth Ratio atau PEG. Di sini juga sama ya, tergolong undervalue juga. Lanjut lagi kalau kita coba baca pakai rasio PCFR ya, Price to Cash Flow Ratio, saat ini angkanya di 24. Rata-rata di kisaran 7-18an ya, jadi tergolong lebih tinggi nih. Jadi sebenarnya agak tergolong overvalue ya, kalau menurut bacaan PCFR. Di tahun 2023 kita bisa abaikan ya, karena tadi kita bisa lihat cash flow-nya negatif ya untuk arus kas operasionalnya. Jadi di sini kita nggak bisa pakai. Yang terakhir di sini juga ada metode pakai EPS growth ya. Kita bisa lihat di sini tergolong fair value, potensi gainnya sebesar 20% di target harga Rp4.600. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Beberapa rasio mengatakan kalau harga saham BBRI sekarang tergolong undervalue ya, udah lebih murah dibandingkan biasanya. Dan saya pribadi pun cukup setuju ya dengan hal itu. Karena tadi kita juga udah lihat ya, untuk kinerjanya memang menurun tapi nggak parah-parah amat, harga sahamnya turun lebih parah. Bahkan karena harga saham yang drop jauh ini, otomatis jadi makin menarik nih dari sisi dividen. Apalagi masih punya potensi gain, kalau memang balik ke harga normalnya. Tapi tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Buat update kuartal 4 tahun 2024, existing member ada privilege bisa akses datanya mulai hari ini ya. Officially rilisnya bakal ngikutin jadwal deadline bursa di tanggal 1 Maret nanti. Buat yang tertarik bisa pakai voucher ini pas check out buat potongan harga early bird-nya. Dan buat teman-teman yang pesen, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya lagi, cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang mau tanya-tanya juga bisa ke admin ya, via DM IG di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian bakal suka juga video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.